Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu syukra mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma bainahuma. Allahumma laula anta mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdam in laqaina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ahabbil ahbab alladhi dhikruhu yunawwirul albab wa ma dhakarnahu fi majlisin illa wa tab wa ala alihi wa ashabihi adada ma indaka minal adad wal madad fi kulli lamhati ainin minal azal ilal abad. Amma ba'du. Orang tua kita, guru kita, beliau Kiai Haji Mustafa Qutbi Badri, mudah-mudahan senantiasa barokah umur dan barokah kesehatan. Kakanda ibunya Haja Zulfa Badri bersama Dr. Kiai Haji Mukhlisin Saad, mudah-mudahan juga barokah umur dan barokah kesehatan. Adinda Kiai Haji Tauhidullah Badri, mudah-mudahan juga barokah umur, barokah kesehatan, tambah karamat di dalam mengibarkan bendera Izzul Islam wal Muslimin. Adinda Nyai Haja Sofiyah Badri, adinda Nyai Haja Lailatul Jum'ah Badri, keluarga besar Pondok Pesantren Badri Tuja, para wali santri, adik-adik santri, alumni, satajana kaparengana barokah umur, barokah kesehatan, barokah rezeki, dituntun oleh Allah satajah kuat puasa 1 bulan penuh, kuat at-tarawih, banyak menghatamkan Al-Quran dan mendapatkan anugerah malam Lailatul Qadar. Sudah banyak disampaikan sosok figur guru kita Al-Allamah Hadratus Syekh Sayyidil Walid Kiai Haji Badri Mastuki. Karomah yang paling tinggi, nilai kualitasnya adalah istiqomah. Al-istiqomah ainul karamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hadratus Syekh Haji Badri Mastuki, sosok manusia yang istiqomah
di dalam mengajar santri. Beliau sosok yang telaten mengajar. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadi Sayyidil Walid Kiai Haji Badri Mastuki masuk dalam kategori ulama rabbani. Siapakah ulama rabbani? Ulama rabbani itu mempunyai ciri tu'allimunal kitab, senantiasa mengajarkan kitab. Inilah karomah beliau yang dapat kami catat. Karomah ilmu bukan semata-mata khawarikul adah, kesaktian sebagaimana yang disampaikan akhuna Al-Ustadz Haji Mustafa. Tetapi lebih dari itu, beliau adalah sosok ulama rabbani. Ulama rabbani, ulama yang telaten mengajar. Sudah tidak terhitung, bukan puluhan, mungkin ratusan santri-santri asas yang tidak tahu jurmiyah, tidak tahu ja'a zaitun, qoma zaitun, tidak tahu apa itu amil jawazim, amil nawasib, tidak tahu apa itu huruf-huruf jar, tidak tahu apa itu jar majrur, apalagi tamyiz, apalagi alfiyah. Tetapi dengan ketelatenan beliau, hatam mukhtasar jiddan, hatam alfiyah, dengan telatennya beliau mengajarkan fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani. Dengan telatennya bab awal, bab thani, bab thalis, bab rabi', bab khamis, bab sadis, itu telaten beliau, sehingga santri-santrinya yang tidak tahu nahwu shorab dapat memaknai kitab, dan sudah tidak terhitung santri asas ataupun non asas, santri-santri yang dididik langsung oleh beliau mampu membaca tafsir Jalalain, bahkan mampu membaca Fathul Qarib, Fathul Mu'in, sampai ke Fathul Wahhab. Itulah karomah Hadratus Syekh Kiai Haji Badri Mastuki. Beliau orang yang telaten mengajar. Kiai itu bisa mencetak santri yang alim, itu tidak mudah. Dan beliau itu mengajar sendiri. Ini yang perlu kita teladani dari sosok Hadratus Syekh Haji Badri Mastuki. Beliau itu mengajar santri sampai alim, beliau sendiri yang mengajar. Dari nol sampai bisa baca Fathul Wahhab, sampai bisa baca Uqudul Juman, sampai memahami Uqudul Juman, beliau sendiri yang telaten. Maka catatan saya kepada beliau, yang pertama, beliau adalah ulama rabbani. Siapa ulama rabbani? Ulama rabbani itu mempunyai ciri tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Yang kedua, beliau berhasil mencetak santri yang alim. Apa rahasianya? Firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rahman. Ar-Rahman allamal insan, Ar-Rahman allamal Quran, khalaqal insan allamahul.
Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Dialah Allah yang bersifat Ar-Rahman, yang mengajarkan Al-Qur'an. Jadi kalau ingin punya santri alim, syaratnya kiainya, ustadznya yang mengajarkan harus berjiwa Ar-Rahman, berjiwa kasih sayang. Jadi harus telaten. Karena ada hadis, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Man, barang siapa, man orang, yurid yang menghendaki, Allahu siapa Allah, bihi kepada siman, khairan kebaikan, maka yusib minhu, dia akan diuji. Jadi banyak kiai diuji santrinya. Jadi kalau kita tauhid tadi merasa nelongso, ada santri yang bilang gak kerasan, makanannya gak enak, ya itulah ujiannya kiai. Kiai diuji dengan santrinya. Kalau santri sudah merepotkan kiainya, itu alamat santrinya tidak akan barokah. Hati-hati dijaga. Jangan sampai kalian sebagai santri merepotkan kiai, mabrek masalah ke kiai. Al ilmu yunalu bidirasah. Ilmu itu diperoleh dengan cara belajar yang mempan, rajin. Tapi kalau barokah tidak bisa diperoleh kalau tidak dengan cara hikmah. Jadi kalian harus hikmah kepada guru, kepada kiai. Jangan merepotkan. Insya Allah ketauhid ini ahli surga karena telaten ngajar santrinya sekal jengkal. Insya Allah beliau panjang umur. Jadi ini ujian. Kadang-kadang kiai juga diuji sama-sama kiainya. Dulu ada ulama namanya Al-Jahil. Al-Jahid ini orangnya pendek, diberi nama Al-Jahid karena bola matanya, kata orang Madura itu muntul. Sehingga orang-orang di zaman beliau kalau ingin mencari contoh orang jelek, diberilah contoh Al-Jahid. Orang ngabak coba keng alim. Dari saking alimnya beliau itu meninggal karena eka rempah eke tapah. Tapi Al-Jahid ini walaupun jelek, beliau terlambat kawin. Kenapa? Tidak ada wanita yang mau. Al-Jahid walaupun jelek ingin punya istri yang cantik. Karena beliau punya prinsip, engkau labak coba, montang bini coba, tetia apa tang anak. Tinang kok coba pokok tang bini ratin. Itu Al-Jahid. Tapi gak ada yang mau. Lama kelamaan mungkin beliau berdoa, doanya diterima. Ada wanita cantik yang mau jadi istrinya Kiai Al-Jahid, tapi sayang istrinya itu begbunggen. Karena sudah cari-cari gak ketemu, ejek aja bareng Kiai Al-Jahid. Gak apa-apa walaupun begen-bunggenan. Mungkin nanti disilang oleh Allah. Ratinah tang anak gendengah ngalak ka ibu alimnya ngalak ka saya sebagai Al-Jahid. Ternyata tidak.
ketika lahir coba ngalak ka apaan bunggen ngalak ka ibuan. Nah, Al-Jahid ini mengarang kitab Al-Hayawan. Ada yang menarik, saya membaca di dalam kitab Al-Hayawannya Al-Jahid ini supaya kita kuat mental. Ada kiai diuji sama-sama kiainya, kiai diuji dengan sama-sama kiainya. Ceritanya ada seorang kiai ngimami Jumat, baca khutbah ngimami. Setelah ngimami, kiai ini duduk menghadap jemaah. Ketika dia duduk, berdirilah kiai lain, ahli qasas, menyampaikan cerita-cerita pidato. Kebetulan kiai yang berpidato ini berdiri di depannya kiai yang ngimami Jumatan. Wa huwa akala al-lubiyah. Dia baru makan lubia. Coba buka di kamus. Lubia itu buncis. Kiai yang pidato ini makan buncis 2 kilo. Karena makan buncis 2 kilo, nyuun sapora cucu kentok. Ketika berpidato, cucu kentok. Mau kentut, malu. Masa iya tukang pidato kok kentut? Akhirnya dia punya trik. Agar supaya gak malu, hadirinnya itu diajak istighosah. Ayo istighosah. La ilaha illallah. Jemaahnya zikir. Ketika jemaahnya zikir, kentutnya yocol, dujan. Orang tidak ada yang tahu. Nah, kiai yang di belakang ini yang dibom. Aduh, musibah. Kentok engkok deh. Akhirnya duka. Diulang lagi. La ilaha, kentut lagi. Ketika mau baca la ilaha illallah ketiga, kiai yang di belakang ini bangun. Stop. Jangan mau diajak zikir. Nanti kalau 3 kali zikir, semaput saya. 2 kali sudah saya tidak kuat, apalagi 3 kali. Nah, ini cerita bahwa orang itu pasti diuji. Jadi ini ujiannya ke tauhid. Oleh karena itu saya pesan kepada kalian ini, cek mabrek mun kakuru, cek mabrek kakuru. Jadi kalian itu kau tuh meringankan mademang. Nika, iya kalau diuji 1 kali 2 kali kuat. Mun pas 3 kali, 4 kali. Makan banyak kiai ros-korosan. Untung ketawet ini mentalnya kuat. Nika, untung beliau ini diberi kekuatan spiritualitas oleh Allah. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah. Nah, ini wahai adik-adik santri, sosok Ki Badri itu kalau apa yang dihadapi oleh tauhid kami, beliau sudah tidak tahu saya mau bilang apa. Jadi beliau itu orangnya telaten mengajar. Jadi kalau kami diminta untuk menyampaikan sosok kelebihan Sayyidil Walid Kiai Haji Badri Mastuki, beliau adalah orang yang istiqomah mengajar santri. Beliau itu telaten, berjiwa Ar-Rahman. Ar-Rahman allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Bayan itu menurut tafsir Al-Baghawi, bisa dicek di tafsir Al-Baghawi, yang dimaksud allamahul bayan itu Nabi Adam oleh Allah diberi kekuatan,
diberi pengetahuan memahami 750.000 bahasa. Sab'atu mi'ati alfen lughatan, 700.000. Jadi betapa luasnya ya ilmu Allah. Nabi Adam menguasai 700.000 bahasa. Kalian berapa bahasa? Yang jelas bahasa Madura, Alos Bengkasar, bahasa Indonesia, bahasa Arab, walaupun hanya hada ana antum, walaupun hanya itu anggap tahu sudah. Nabi Adam 700.000 bahasa. Artinya apa? Ilmu Allah itu tidak terbatas. Semakin kita mendalami ilmu Allah, ibarat langit semakin tinggi, jon tengki ngeber, jon tak pak depak kabetes, tengkina ilmuna Gusti Allah. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa ilmu itu ada dua. Yang pertama, ilmun yukhsalu bitta'allumi, ilmu yang bisa dikuasai, diperoleh dengan cara mempelajari. Wa hadza ilmul ulama, inilah ilmunya para ulama. Dan ilmunya para ulama tidak terbatas. Imam Ghazali mengarang kitab tafsir tapi tidak dicetak 40 jilid. Imam Ibnu Asakir Ad-Dimaski, beliau menulis kitab Tarikh Madinatu Dimaskah 80 jilid. Coba mau dibaca gimana itu? 80 jilid. Ada tafsir Buyatul Mustaq 850 jilid. Ya Allah, jadi kita itu tidak ada apa-apanya. Ilmu kita itu belum ada apa-apanya. Oleh karena itu kalian harus tabah, jangan gengsi. Syaratnya kalau ingin jadi orang alim, jangan gengsi, harus sabar. Ada ulama namanya itu Abu Zakaria Al-Ansari. Kenapa beliau mendapatkan gelar Syekhul Islam? Karena beliau itu mengajinya ketika umur 35 tahun. Sehingga ketika beliau belajar dasar-dasar ilmu, temannya masih anak-anak kecil. Akhirnya teman-temannya yang kecil itu bilang, "Ya Syekhul Islam." Ternyata walaupun beliau dicaci, dimaki dengan Syekhul Islam, justru itu menjadi pelecut semangat beliau. Ternyata Zakaria Al-Ansari benar-benar menjadi ulama besar, Syekhul Islam. Ada lagi Imam Qaffal. Imam Qaffal itu, beliau itu mengapa disebut Imam Qaffal? Sighat mubalaghah dari kuflun. Beliau itu ahli kunci. Beliau itu memulai mengaji umur 40 tahun. Jadi kalian jangan mudah putus asa. Imam Sanusi, beliau itu menjadi ulama, menghatamkan Sahih Bukhari 40 kali. Jadi kalian harus tabah di pesantren ini. Kalau hanya diuji, makanan tidak enak. Apa kata Imam Syafi'i? Wa man lam yadhuk murrat ta'allumi sa'atan tajarra dhullal jahli tula hayatihi
Orang yang tidak mau merasakan pahitnya mengaji, pahitnya belajar, pahitnya proses untuk mendapatkan ilmu, kata Imam Syafi'i, tajarra tulal jahli tula hayati, siap-siap menelan pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, oleh karena itu kalian harus tabah, kalian harus banyak menangis kepada Allah, minta ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Kembali kepada sosok Hadratus Syekh Saidil Walid Kiai Haji Badri Mastuki. Yang ketiga, saya mencatat Hadratus Syekh Kiai Haji Badri Mastuki ini basirohnya itu tajam. Jadi mata batinnya itu tajam. Orang itu bisa mempunyai basiroh yang tajam, tiga syaratnya. Yang pertama, qillatut ta'am. Yang kedua, qillatul manam, jarang tidur. Saya dulu itu ketika belum ada HP, masih telepon bawa itu, saya ditelepon, nah kesini bawa buku. Jadi diberi amalan-amalan yang disampaikan oleh akhuna Ustadz Mustafa tadi, dari mulai Kalijogo, Tasik Mireng, Asma Mair, Asma Pendekar, semuanya, termasuk penolak sihir. Jadi beliau itu orangnya keras, kengkres, mon ba'abaan, cek roniro, cek perak keras sama lolo, tak keres, jebol. Beliau itu keras, keres. Saya ingatkan, tidak mudah jadi kiai di tengah-tengah masyarakat. Ada seorang kiai, ini pelajaran. Ada seorang kiai dari Madura, diundang ke Banyuwangi. Ketika diundang ke Banyuwangi, wahai anak-anakku, beliau bawa hadra. Sampai di Banyuwangi, hadranya itu tidak berbunyi, tidak keluar suara hadranya. Akhirnya kiainya ini tidak kuat, emosi, naik ke atas panggung. Pas bilang sama orang Banyuwangi, wahai orang Banyuwangi, kalau berani jangan dengan santrinya, dengan kiainya. Tak sampai 1 minggu kiainya Allah yarham. Nah, Ki Badri ini orangnya keras, kengkres. Jadi kalian coba nyoba niro keras sama lolo, mun tak gele keras, cek ras sama keras, tak serah. Nah, Ki Badri ini keras, keres. Sudah banyak cerita-cerita orang-orang Ledo Ombo yang menjadi saksi tahun 77. Ki Badri dengan beraninya tembak, senimbak, mancing. Kalau kita yang ditembak, robu, mata robu aja reng ngakan teker 4 kali 5 kali. Sementara beliau jarang makan, sedikit makan. Qillatul ta'am, qillatul manam. Yang ketiga, qillatul kalam. Beliau itu sedikit bicara, kalau enggak penting enggak bicara. Tanyakan kepada Ustadz Mustafa yang satu mobil dengan beliau. Jadi beliau itu enggak suka ngobrol, abentap-bentap, tidak. Jadi kalau di mobil zikir, astagfirullah, sholawat fatih. Jadi enggak kalian jaga 3 ini. Kalau ingin jadi orang mentih, qillatul ta'am, qillatul manam, qillatul kalam. Terima kalian jadi mentih, makannya banyak, pagi-pagi nasi pecel, siang soto, malam nasi goreng, mie goreng, tidurnya sampai subuh, gak tahajud.
saya dapat wasiat dari beliau. Nak, kamu kalau tidak kuat puasa, kalau malam jangan tidur. Karena bangun malam itu nak lebih kuat dari puasa. Itu saya masih ingat, itu diulang-ulang oleh beliau. Jadi beliau itu Masya Allah. Yang keempat, karomahnya beliau yang tampak sekarang ini, tampak kepada putra-putranya. Jadi Kiai Mustafa, Kakanda Kiai Mustafa Qutbi Badri, karomahnya beliau diberi maziah Mon Abu Debu, Pak Kapolda tunduk, Pak Kapolri tunduk. Itu adalah hasanatun min hasanati Kiai Badri Mas Duki. Bagaimana Kiai Haji Tauhidullah Badri, tak buambu, siang Patalan, malam Gunung Geni, keesokan harinya di Peton. Itu karomahnya Kiai Badri. Demikian juga Kakanda Kiai Haji Zulfa Badri, Adinda Sofia Badri, Adinda Lailatul Jum'ah Badri, Kiai Mulisin Sa'ad. Mungkin beliau lebih sering di Haramain, lebih sering di Mekah Madinah. Itu barokahnya Sayyidil Walid Kiai Haji Badri Mas Duki. Tetidan kula traputrana ngampung ka beliau. Alhamdulillah traputrana tae pamalarat, traputrana tade sekakurangan. Insya Allah kalau kalian bersungguh-sungguh hikmah di pondok pesantren Badri Tuja ini, bukan hanya kaya atau alim, tapi lebih dari itu kalian akan menjadi santri yang terhormat. Kalian akan menjadi santri semuljah jejah, karena sosok Ki Badri Mas Duki, beliau bukan kiai sembarangan. Apalagi ayahanda beliau tak ngakan, tak minum. Al-Mawfur beliau Hadratus Syekh Rijalullah Kiai Mas Duki. Saya tidak berani mengatakan almarhum kepada beliau. Beliau Rijalullah. Jadi di tanah pesantren Badri Tuja ini ada barokahnya Kiai Badri Mas Duki, ada barokahnya Kiai Mas Duki. Tak ngakan, tak minum sampai hilang. Jarang waliullah seperti Kiai Mas Duki yang hilang. Tidak ada makbarohnya, tidak ada pesariannya, kalau tidak beliau memang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hakul yakin santri-santri Badri Tuja kalau istiqomah tidak melanggar aturan paperna bedai Badri Tuja, insya Allah areng-bareng nyanda barokana Ki Badri dan Kiai Mas Duki. Insya Allah kalian menjadi santri yang siap pakai kelak di masyarakat. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Mudah-mudahan kalian ilmunya manfaat, ilmunya barokah. Al-Fatihah. Untuk adik-adik santri yang sudah diwisuda tadi, di zaman Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, itu ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini kelak di hari kiamat akan menjadi pemimpinnya para fuqaha. Abdullah bin Mas'ud ini suatu ketika naik pohon. Ketika sedang naik pohon, mau mengambil kayu arok untuk dijadikan siwak. Ketika beliau naik pohon, sarungnya itu terbuka sehingga tampak betisnya. Betisnya
Abdullah bin Mas'ud ini kecil. Karena betisnya kecil, sahabat tertawa. Aglo aknalakak ngabes betesa Ibnu Mas'ud yang kecil. Rasulullah marah. Apa kata Rasulullah? Wallahi, demi Allah, yang kalian tertawakan itu karena betisnya Abdullah bin Mas'ud kecil. Demi Allah, walaupun betisnya Abdullah bin Mas'ud kecil, demi Allah, di sisi Allah timbangannya lebih berat ketimbang gunung Uhud. Ditanya, kenapa ya Rasulullah? Karena Ibnu Mas'ud hafal Al-Quran. Jadi orang-orang yang hafal Al-Quran itu adalah orang-orang yang berbobot. Jadi yang sudah diwisuda, Masya Allah, betapa bangganya orang tuanya. Betapa bangganya orang tuanya. Kelak orang tuanya yang punya anak hafal Al-Quran, oleh Allah orang tuanya akan diberi mahkota. Tawajahullahu bitajin fil jannah, akan diberi mahkota surga. Orang-orang kaderui, kata orang Madura, wah siapa dia? Dia adalah si fulan yang anaknya pondok di Badrit Duja hafal Al-Quran. Oleh Allah diberi pangkat, orang tuanya pakai mahkota surga. Jadi saya mengucapkan selamat kepada adik-adik santri yang sudah diwisuda, mudah-mudahan menjadi ahlul Quran. Ilmunya manfaat, ilmunya barokah. Pesan saya, jangan sampai kalian melanggar aturan pesantren. Pak Toro Ocak Kakuru, santri itu kalau sudah Toro Ocak Kakuru pasti mulja. Dulu saya pernah mengaji kepada guru saya. Guru saya cerita, ada seorang santri mondok 11 tahun, pulang hanya 1 kali. Ada ndak santri Badrit Tujai mondoknya 11 tahun, pulang cuma 1 kali? Kalau ada santri Badrit Tuja, tidak usah 11 tahun, 2 tahun pulang 1 kali, insya Allah jadi orang mulia. Tapi saya yakin gak akan ada taruhan, gak ada. Cek perak nyempeli petek pun mulai, nyempeli aja tak langkong ke tauhid anak ekonina. Napa nyempeli petek? Nyempeli petek ekoni, nyempeli banyak ekoni, nyempeli mbi ekoni. Ini yang membuat santri kurang barokahnya. Nah, kata kiai saya dulu, ada kiai ulama besar, pendiri pondok pesantren besar, mondok 11 tahun, mulai cuma sekalian. Panjenengan tahu Syekhuna Khalil Al-Bangkalani itu ketika mondok di Mekah itu 3 kali menggagalkan walimah. Undangan sudah disebar, kurang 2 bulan ada kabar perkawinan gagal karena Syekhuna Khalil masih kerasan di Mekah, masih kurang lama mondok. Jadi tidak kayak santri sekarang, mondok 2 tahun sokona kelia siagabina. Nah, ini 11 tahun pulang 1 kali. Setelah 12 tahun ada surat, orang tuanya katanya sudah wafat. Pesan ibunya, nak, matur ka kiai,
ben pamit boyong abali boleh. Disampaikan suratnya kepada kiai, cong ben mentuk berempat tahun 12 tahun ampun kiai berempat kali mulai sakalian ia muncan surat taben tak usah beli boleh engkau rito punten kiai mun ajunan tak rito abdina tak mulia lebih baik abdina tak mulai ila yaumil kiamah etempeng abdina mulai tak oleh rito ajunan jana benlah betona menyebarkan ilmu seoleh nangaji kasih kok 12 tahun ampun cuma tang pesena ben mon mulai deki lampanaring sepona ben ria terus aki engki ya sudah abtina nyuna tiga sebelum abtina izin boyong abtina tero nyumah pak telepan sokona ajunan terolia ritona ajunan itu kalau santri dulu tidak seperti santri sekarang boyong tak pamit dari rumah bisa barokah sudah pulang sampai di rumah sowan sama ibundanya dari rumah jong alhamdulillah ibu abtina kak dinto ampun yeti ini sarang jai kiai rito kaptina cuma abtina oleh pesan dari kiai ibu apa nak caepon kiai abdina epakon rosaki lampana bapak ibunya nangis pucong ben mak pas ebri wasiat enggak jadi ya apa napa ibu napa kalau kona bapak nih kah pun tidak sanggup menyampaikan karena dipaksa saporana ya nak bapak beendria malik nangis anaknya engki epu tekapun maling elakonana karena abdina harus ikut perintah guru iya nak cuma abdina tanya epu mon apa abdina maling napa saya kirim ke abdina cok kobeter mon saya kirim maki kabeen jadi ya beni oleh ngicok wah sabar wah sapetak wah jeruai kuna aki kangku ngirim ban engkau tak oleh ngepok tadi saya kirim maki kabeen halalan toyibah tapi pan ben ria ngicok beni ben saroben ngicok orang kafir yang non muslim ya cimat seyang kui perengapaan ban ara yang kui cimat singkat cerita ustadz yang mondok 11 tahun ini karena harus menjalankan perintah gurunya masuk ke rumah besar mak bodo rumah raja besar rumahnya serba mewah barang-barangnya akhirnya baca amalannya ketika amalannya dibaca labeng abuka labeng depan terbuka pintu belakang nyimpen rahasia dibuka semua tak buka ternyata di dalam ada emas bodo PC salamari ketika mau diambil ada ayat di atas ada tulisan la ta'kulu amwalan nasi bil batil akhirnya ustadz ini duduk tersimpuh tak bisa kuli enggak ka ilmuna ngaji selama 11 tahun akhirnya tidak kuat berjalan ajalan akhir sot keluar sampai di luar rumah dilihat jam masih jam 2 malam dia tidak bisa bergerak sampai mendengar adzan subuh langsung dia bisa berdiri Allahu Akbar ajaib lalu dia menangis atobat ke Gusti Allah ketika dia berdoa
beda orang teko tekan dari budi pintar puh pasir rajunan kula ni kasih andi compok kula ni kasih andi compok kak dinto pancenengan atua mak cek hosok mulai gila kula norok nangis nang ibu di ini sebenarnya panjang karena malam saya persingkat sambian ni kamak depak kakak dinto dek remaja itu tore sebelum acarita kita sholat subuh dulu sorongi mami suaranya mah suaranya merdu bacanya tahqiq tartil setelah sholat subuh gak turun sampai duha duh Arya cek tepaan menebat titang mantor akhirnya sudah ternyata yang mau diambil sekecoa itu orang kaya raya kiai akhirnya ditanya sampeyan ni kak pinter mak depak kak compok dan gula engki kiai abdina monduk 11 tahun bareng kiai abdina peseni pakon nerosaki lampana bapak abdina ternyata bapak abdina kak dinto maleng pas darma kita terpaksa abdina ngicok darma abdina masuk ke dalam ajunan bocai malam amalan pak tabuka labeng setiap tina ngabes obeng ajunan salamari bekto kala asar ngabdina abdina nangalepi guraya tas la ta'kulu amwalan nasi bil batil pas abdina emponnya ngak ke ilmu abdina tak bisa ngicok bener ya Arya jujur tepak meninggalak tang manton akhirnya saka dinto pinter kula nika tak bisa nyapora sampeyan kula nika tak bisa beri maaf ka panjenengan kecuali setong sarata pona pagiai sampian kotu gelem ngabin anak bini dan gula semonduk 10 tahun nah singkat cerita dari cerita ini akhirnya ustadz yang 11 tahun yang mencuri karena terpaksa itu diambil menantu sampai menjadi ulama besar sampai pesantrennya besar karena apa toro ocak kadebuna kiai toro ocak kadebuna guru oleh karena itu dari cerita ini cermati jangan diambil yang tidak baik khudh ma sofa wada ma kadar mencurinya jangan ditiru tetapi ketaatan murid santri kepada guru itu yang membuahkan dia mendapatkan ilmu yang manfaat barokah ilmu namanis karena toro ocak kautan guru walaupun disuruh bagaimanapun tetap toro ocak oleh karena itu pesan kami kepada adik-adikku sekalian Pak toro ocak kaki Tauhidullah Badri toro ocak kepada guru kita Hadratus Syekh Kiai Mustafa ibunya Hafsah ibunya Zumro dan semuanya keluarga besar pondok pesantren Badr Tuja Pak toro ocak jaminan ilmu na bekal manis barokah cejeh tercete manfaat wal afwa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh